Waalaikumsalam, Kak. Tuh. Baik, kembali lagi di seminar Yuki Media untuk sesi kedua. Dan tentunya dengan pemateri baru lagi. Sebelumnya pemateri sebelum itu adalah saya sendiri. Jadi baiklah, tanpa mengundur waktu lagi, saya akan membacakan susunan acara untuk malam hari ini. Yang pertama yaitu ada pembukaan, lalu sapaan, kemudian perkenalan pemateri, lalu materi, dan akan ada sesi tanya jawab, dan akan ada di akhir acara pembagian voucher terbit gratis dan oleh Yuki Media. Dan ada pembagian absen juga, lalu ada sesi dokumentasi, dan terakhir penutupan. Oke, baik. Tanpa basa-basi, mari kita mulai acara malam hari ini. Sebelum itu, aku ingin sapa para peserta terlebih dahulu. Hai semua, apa kabar? Yuk. Alhamdulillah baik. Baik. Hai Kak. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya. Aku juga baik malam ini. Gak ditanya, Kak. Oke, baiklah. Kita ada perkenalan sedikit mengenai pemateri nih. CV-nya ya. Aku bacain CV-nya dulu. Pemateri kita malam hari ini adalah Kak Naotan. Dia adalah cewek yang suka musik, terus lahir tanggal 4 November, suka desain sejak umur 11 tahun. Dia juga suka menggambar dan menulis. Kanao itu lulusan SD Negeri 1 Simalanggang, SMP Negeri 1 Kecamatan Payakambu, SMA Negeri 1 Kecamatan Payakambu, dan saat ini sekarang merupakan mahasiswi di Universitas mana ya, Nao? Universitas Riau. Oke, Riau sebagai mahasiswi Teknik Arsitektur. Nah, adapun beberapa pencapaiannya Kak Nawo itu dia tuh seorang desain cover di beberapa penerbitan, ada Film Media, Cahaya Pelangi Media, ada di CV-nya La Media Academy. Dia juga seorang ilustrator, seorang layouter, desain cover, desain dan tentunya Kak Nawo itu dia juga merupakan owner Yuki Media. Nah, gak hanya itu, dia juga punya pencapaian di bidang akademik nih. Nao pernah juara dua lomba karya ilmiah remaja. Terus juga banyak banget pencapaiannya. Kalau aku baca satu-satu kayaknya kita tembus pagi deh. Pokoknya Nao itu multi talent banget, oke? Selain cantik, dia juga multi talent loh. Oke, baiklah. Kita mulai ke sudah tadi pembacaan CV-nya. Mari kita sambutkan Nao untuk membawakan materi malam ini mengenai desain grafis bisa dapat cuan. Oke, aku persilahkan kepada Kak Nao, silahkan. Baik, terima kasih Kak Yun udah membuka acaranya juga. Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya biar aku kenalin juga diri aku sendiri setelah dikenalin sama Kak Yun tadi ya. Kenalin, nama aku Nao Tansi, bisa jadi panggil Nao. Tapi untuk diri live namanya beda. Soalnya itu nama pena. Dan aku sekarang kesibukan sebagai mahasiswi di Universitas Riau, jurusan arsitektur. Nah, pada malam hari ini aku tepatnya nggak mau atau nggak
kasih materi gitu ya, tapi ini hanya sekedar anggap aja ini hanya sekedar share pengalaman sama sharing-sharing sedikit gitu, bukan bermaksud untuk menggurui tapi untuk menyebarkan ilmu yang udah aku dapat aja gitu kan. Oke. Sebelumnya semuanya sehat kan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Kak Nao. Jadi ikut seminar karena gabut atau males keluar karena nggak punya doi? Nggak punya doi, Kak. Oh, titik 2. Oke. Baik, mungkin nggak usah berlama-lama ya, kita juga terbatas waktu. Aku langsung aja izin share screen ya Kak, untuk share materinya. Ya, silahkan Kak Nao. Baik, sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah ikut dalam seminar ini. Pada malam hari ini aku akan memberikan sebuah materi yang mungkin kayak hanya ingin sharing-sharing aja ya, yaitu desain grafis bisa dapat cuan. Seperti yang tertera pada banner yang udah kita sebar beberapa minggu yang lalu. Yang pertama, dari mana sih awal mulanya aku ikutan desain terus berlanjut sampai sekarang? Itu sebenarnya secara tidak sengaja. Aku jujur ya, ini emang secara tidak sengaja waktu SMA. Walaupun sebenarnya aku dari SMP itu emang kadang-kadang aku coba-coba gambar dikit gitu kan. Itu semuanya bermula dari gambar. Terus waktu awal masuk SMA, ada deh salah satu pelajaran nih, yaitu pelajaran prakarya gitu. Nah, di pelajaran prakarya ini kayak disuruh gambar sebuah taman. Nah, jadi aku di kelompok aku yang ngerjain gitu. Nah, alhasil setelah aku bikin gambar itu, gurunya bilang gini, kamu ikutan buat lomba desain ya di SMA gitu. Itu benar-benar awal mula aku gimana sih aku caranya bisa kenal sama Photoshop, Adobe Illustrator, atau hal-hal yang lainnya berhubungan sama desain itu berawal dari saat SMA tugas prakarya ini. Nah, habis disuruh sama bapaknya, jadi aku dipanggil ke ruang guru, terus ketemu sama guru yang emang bidangnya desain, disuruh deh ikutan lomba desain sama guru. Gak tahu waktu itu nggak ada seleksi sama sekali, tapi emang waktu itu langsung aku disuruh untuk lomba desain. Aku pengen lihat ini sedikit bener-bener desain pertama aku waktu di SMA menggunakan Photoshop. Aku belajar pertama itu kayak cuman diajarin sama aku punya abang yang jurusannya emang TKJ gitu, dia juga lumayan menguasai komputer kan, sama belajar Photoshop gitu, jadi aku belajar dari abang. Nah, abang aku tuh jelasin, ini fiturnya, fungsinya ini toolsnya, fungsinya ini, dan dijelasin itu, alhasil, oke, aku coba pahami, dan kemudian guru ngasih deh, coba kamu bikin salah satu poster, awalnya belum mulai dari poster ya, coba kamu bikin poster, terus kamu kirim ke ibu gitu. Jadi di sana aku kayak mikir ide, terus mikirin gimana apa yang harus aku bikin, sampai akhirnya poster pertama aku menggunakan Photoshop. Ini benar-benar pertama, dan kayak sebelum itu pakai Photoshop nggak pernah gitu. Dan ini hasil karya pertama aku guna Photoshop. Aku tau kayak masih kurang rapi, warnanya juga masih terlalu ngejreng gitu kan, terus pemilihan fontnya juga terlalu, lah, yang udah tahu desain pasti paham. Kemudian aku serahin deh ke guru, terus coba lagi sekali lagi, tapi tekniknya lebih diperbaiki. Hasil aku pelajari lagi sampai akhirnya kayak begini. Konsepnya sama, tapi jauh lebih rapi, mulai dari maskingnya, vektornya, kayak lebih pas gitu ya menurut aku dibandingkan yang sebelumnya. Nah, itu semua yang menjadi awal mula aku untuk ikutan desain. Ikutan dalam desain poster di SMA, desain yang lainnya juga. Lalu di sana aku mulai, kalau nggak salah, aku belajar itu 3 bulan sebelum kenaikan ke kelas 11 ya. Lalu langsung ditunjuk untuk ikutan lomba desain. Itu gunain Photoshop.
buat yang tahu, itu lomba-lombanya Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N. Nah, aku langsung ikutan itu di kelas 10 untuk pertama kali, dan emang belum terlalu mahir juga. Tapi alhamdulillah, setelah latihan juga sama beberapa pelatih, aku bisa ikut sampai provinsi walaupun masih ngenes, nggak menang di sana gitu, nggak sampai ke nasional. Dan itulah awal mulanya aku ikutan desain, terus abis itu baru deh mulai aku memperdalam materi-materi sama tools-tools yang ada di Photoshop, Adobe Illustrator, sama dikenalin juga sama beberapa teman gimana cara gunain Ibis Paint, Medibank Paint. Nah, awalnya dulu tuh aku gunain Medibank, tapi lama-kelamaan habis sudah kenal Ibis, alhasil aku gambar pakai Ibis sama jari. Nah, itulah yang menjadi modal aku sekarang sampai bisa dapat duit dari itu. Aku gambar-gambar ini itu masih di Ibis Paint, tapi nanti aku nyatuinnya untuk tambah font dan lain-lainnya itu di Photoshop. Jadi kayak jangan bilang kalau kamu bikin gambar, kamu bilang kayak gini, nggak bisa deh, aku cuma modal HP, terus aku cuma pakai jari, gimana bisa dapat uang kalau kayak gitu kan. Tapi itu nggak benar gitu, kayak hal tersebut bukan batasan untuk kamu berusaha dan buka usaha. Harus tetap kayak optimis, tingkatin kualitas dari diri kamu itu, nantinya kamu yakin aja kalau misalnya walaupun aku hanya menggunakan ini, aku bisa gitu. Oke, aku lanjut ya. Kita langsung aja masuk ke inti dari materinya. Yang pertama, tips biar desain kalian itu bisa dapat cuan atau dapat duit. Yang pertama, pastinya tingkatkan dulu skill-nya. Caranya gimana? Latihan, 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 latihan. Karena skill nggak bakal meningkat kalau kalian itu nggak latihan. Karena apa? Dilihat dari gambar aku yang pertama itu ya. Yang ini. Aku share lagi. Kelihatan kan? Oke. Dari yang ini. Terus makin lama makin aku coba, akhirnya jadi ini pertama kali coba di laptop gunain mouse, tapi gambar emang dibayangin sendiri gitu. Terus ini mungkin udah pertengahan kelas 11 deh mungkin. Maafkan gambar-gambar burik aku. Nah, ini udah mulai aku pelajari teknik-tekniknya, dan ini ya udah lebih halus. Terus yang ini juga bisa digambar sendiri walaupun cuma pakai mouse dan lain-lainnya. Ini juga digambar sendiri pakai mouse, bukan vektor dan tracing. Ini poster buat lomba aku by the way. Nah, jadi intinya kayak nggak bakalan bisa skill kamu itu meningkat kalau kamu nggak latihan. Nggak mungkin kan kalau misalnya kamu ada keinginan di hati kamu, aku pengen dapat duit dah dari desain aku, terus tiba-tiba besok kamu langsung pro bikin gambar, langsung bisa dapat klien sekian banyak. No, tapi kamu butuh untuk latihan, latihan, dan latihan. Nah, dari latihan itu nantinya kamu bakalan paham sendiri, kamu bakalan dapat sendiri, ini bagusnya kayak gimana, ini kerennya kayak gimana, terus bagusnya aku promosi kemana gitu. Lanjut, tips yang kedua, perbanyak relasi kamu. Ini siapa sih yang nyoret? Oke, perbanyak relasi kamu. Kalau aku kalau ngakak nggak bisa berhenti. Yang kedua, perbanyak relasi kamu. Maksudnya di sini, semakin banyak kenalan kamu, maka semakin banyak yang mau order desain dari kamu, baik cover ataupun yang lainnya. Kenapa sih kayak gitu? Nah, cara nambah relasi, itu misalnya kamu banyak kan grup-grup desain atau grup kepenulisan yang mungkin kamu bisa promosi di sana. Walaupun, atau grup seminar. Walaupun sebenarnya grupnya bukan konteksnya itu, tapi setelah kamu kenalan pastinya makin banyak deh teman kamu. Terus kayak misalnya teman penulisan, terus kamu ikut kepenulisan kan, grup kepenulisan, lalu kamu banyak kenalan, pastinya teman-teman penulis kamu itu butuh jasa untuk mendesain cover dia atau banner dia atau hal semacamnya. Jadi nantinya kalau misalnya kamu udah kenal sama dia,
dan dia tahu kamu bisa untuk melakukan hal tersebut, otomatis dia akan mesennya ke siapa? Ke kamu gitu. Itu pun dalam garis miring kalau desain kamu itu emang bagus dan dia suka gitu. Jadi semakin banyak kenalan kamu, kemungkinan untuk dapatnya banyak orderan itu makin banyak. Soalnya misalnya kamu kenal satu teman, terus dia order ke kamu, pengen bikin ini, habis selesai, dia promosi ke status atau ke Instagram dia, terus ada teman yang lihat, tertarik, minta kontak, akhirnya chat kamu juga. Nah, itu bisa menjadi salah satu aspek yang bikin desain kamu itu emang laku terjual gitu. Lalu yang ketiga, ikutan kontes desain. Sebenarnya ini nggak terlalu penting ya, tapi penting buat aku sendiri. Karena aku pribadi juga dari kelas 10 itu awal mulai desain, mulai deh aku cari kayak, aku mulai berambisi untuk mencari banyak-banyak lomba desain, kayak dari universitas, mungkin dari platform Instagram atau yang lain-lainnya. Tapi aku garis bawahi karena aku malas mengeluarkan modal, atau emang aku waktu itu kurang modal ya. Aku cari itu lombanya yang gratisan, walaupun tapi hadiahnya itu lumayan sih untuk saku anak itu, untuk anak pelajar, untuk seorang pelajar maksudnya. Jadi selain kita untuk ikutan kontes ini untuk menambah relasi juga, yang tadi kita makin banyak teman yang bisa desain, otomatis nanti kita bisa kayak ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu bukan berarti kita plagiat atau kita benar-benar niru full apa yang dia desain, kayak gimana dia desain, no. Tapi kayak misalnya dia bikin kayak gini, terus kita ubah sedikit, ditambah kayak gini gitu. Jadi semakin banyak kita melihat desain-desain yang keren, kreativitas kita juga semakin bertambah. Nah, itu gunanya untuk ikutan kontes desain. Karena beberapa kontes desain yang aku ikuti, kalau misalnya masuk ke 10 besar atau babak final gitu, kita bakalan berkesempatan untuk mempromosikan atau bukan mempromosikan sih, mempresentasikan maksud dari karya kita. Nah, ini biasanya sih yang banyak kayak lomba-lomba ini, lomba komik atau lomba komik, lomba poster, kayak gitu dah pokoknya. Nah, itu tuh belibet ya aku ngomongnya. Itu yang biasanya banyak ada disuruh presentasi, terus jelasin. Di sana kamu bisa lihat karya-karya mereka itu sekeren apa, kurang karya kamu itu di mana. Selain untuk kalau menang kita dapat duit ya, kita juga bisa nge-review karya kita kurangnya di mana, bagusnya kita tingkatin di bagian apa gitu. Dan yang keempat, kita harus cari klien sendiri. Ini pastinya berawal dari kelas yang udah aku jelasin di poin nomor 2 tadi. Jadi, cari klien ini sendiri pastinya akan berhasil jika karya kamu itu benar-benar memuaskan gitu. Misalnya dia udah pesen ke kamu, terus kamu bikin, dan dia suka dengan karya kamu, otomatis untuk minggu depan atau next orderan dia akan order ke kita gitu. Paham kan? Jadi cari klien itu sendiri kayak begitu. Kita harus bikin klien kita itu puas sama karya kita, sehingga dia bakal tetap netap sama kita dan ordernya juga bakal ke kita. Lanjut. Yang kelima, pastinya kamu harus bikin open commission atau open order. Kenapa aku bilang gini? Walau atau ilustrasi, bikin cover book, atau bikin banner dan lain-lainnya, tapi kamu cuman pendem sendiri aja, nggak sama sekali nggak promosi, sama sekali nggak kayak open gitu di sosial media, jadi jangkauannya itu nggak bakalan luas gitu. Nah, untuk open commission, kamu biasakan bikin banner yang semenarik mungkin, terus di sana tertera jelas harganya berapa, ininya kayak gimana, kalau detailnya kayak gini gimana gitu. Jadi di banner itu orang bisa langsung lihat, berarti kalau saya pesan ini harganya segini gitu. Karena beberapa orang rada males kalau misalnya PC kita terus nanyain, Kak, harganya berapa? Lihat list harga dong gitu. Kayak males nggak sih? Kalau aku pribadi ya,
kalau misalnya aku pengen mesen sesuatu barang, tapi aku nggak tahu harganya, aku malas buat PC dia, buat nanyain harga doang, tapi endingnya nggak jadi beli. Malas banget, serius. Dan itulah gunanya kamu bikin kayak banner untuk promosi desain kamu, lalu di sana kamu cantumin juga harganya, detail-detail lainnya, dan beberapa sampel yang udah kamu buat, lalu nantinya kalau mereka tertarik dan sesuai sama harganya, mereka bakalan pesen ke kamu. Nah, tapi kamu juga harus bikin sosial media kamu untuk hal ini gitu. Kamu juga harus di sosial media kamu itu kayak misalnya di sosial media aku ya aku bikin kayak itu khusus. Aku bikin khusus. Ini kenapa wajahku hilang? Sampai bentar ya guys. Bentar. Mukaku hilang. Nah, itu bagus. Ini mukaku beneran hilang gak sih? Aku berasa ngomong sama siapa gitu. Oke, kita lanjut ya. Maaf, aku emang kurang kalem orangnya. Oke, kita lanjut sampai mana tadi ya? Jadi kayak bikin sosial media sendiri, kayak misalnya aku bikin sosial media aku sendiri, terus aku promosi di sana. Contoh-contoh sampelnya beberapa orderan juga bisa dicek dia di Instagram at at now dot Oke, bisa dicek di sana. Bakal lihat beberapa desain-desain aku dan juga orderan dari orang-orang itu. Nah, lanjut yang keenam. Percaya diri dan jangan insecure. Dan biarkan nggak apa-apa orang kritik karya kita dan bilang kurangnya di mana. Soalnya aku pernah beberapa kali kayak gini, aku bikin desain waktu awal-awal ya. Terus ada yang komen, yang kritik, bagusnya fontnya ini deh, atau ini terlalu cerah, ini terlalu norak warnanya. Nah, itu harus kamu terima. Karena di dunia desain, kritikannya pasti pedas-pedas. Aku sempat masuk beberapa grup gambar sama grup desain gitu kan. Jadi emang masuknya tuh emang kritikan mereka tuh kadang nggak memperhatikan format untuk mengkritik sebuah karya. Yang kita ketahui kan untuk mengkritik sebuah karya itu yang kita tahu untuk mengkritik sebuah karya kita itu harus jelasin dulu ini positifnya di mana, bagusnya di mana, terus nanti baru deh kita jelasin di mana kurangnya gitu. Terus nantinya kalau kamu udah terbuka sama kritik, kamu paham sendiri kurangnya karya kamu di mana, sekaligus kamu bisa nge-review apa aja kekurangan di karya kamu, dan kamu bisa tingkatin terus skill kamu dalam bidang desain. Lanjutnya, pastinya promosi ini yang terakhir. Kenapa promosi ini penting? Karena udah seperti yang udah aku jelasin tadi di Open Commis, kalau kamu misalnya bikin karya, tapi nggak ada orang yang tahu kamu bikin karya itu, nggak ada orang yang tahu kalau misalnya kamu open commission untuk menjual karya kamu, maka nggak bakal berdatangan siapa yang mau beli, karena nggak ada yang tahu kan. Jadi, kalau misalnya kamu bikin open commission, kamu harus bikin sosial media, harus gencar buat promosi, karena semakin lama nanti bakalan semakin banyak kok yang tahu karya kamu gitu. Cuman nggak juga baru promosi terus langsung berharap banyak, no. Tapi emang kita harus lebih berusaha aja. Dan aku kasih saran beberapa platform untuk menjual hasil karya, untuk desain atau hal sebagainya.
pastinya kamu promosi di Instagram. Karena menurut aku jangkauannya lumayan luas. Facebook juga bisa. Atau buka jasa di di Fiverr. Maaf aku lupa tadi. Di Fiverr. Walaupun aku pribadi nggak buka jasa di sana, tapi kata orang-orang walaupun cari pembelinya susah di sana, cuman cuannya lumayan banyak gitu. Tujuan materinya apa? Buat cuan. Ya udah. Aku mau tunjukin nih beberapa desain yang aku kerjain, cuman nggak terlalu itu ya. Mana-mana. Oh, ini nyoret-nyoret. Oke, contohnya kayak ini beberapa contoh kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Ini beberapa contohnya. Oke. Nah, beberapa contoh desain yang udah aku bikin. Aku lebih suka bikin desain fit, cuman nggak ada di laptop. Nanti ada sedikit. Ada lagi. Mana ya? Hmm. Ini beberapa contoh lainnya yang ini udah dicetak. Cuman aku nggak ada foto bukunya yang udah dicetak ya. Dan ini cover yang aku bikin untuk novel aku sendiri. Dan sebagainya. Bisa dilihat. Oke, kayaknya jaringan pemateri kita kurang stabil ya. Kita tunggu dulu ya kanalnya. Oke, baik. Kan udah muncul balik nih. Halo? Silakan Kanao. Ya, Maaf ya tadi halo. sinyal agak gitu. Agak Ya, unconnect gitu. Oke. Udah sih, nggak ada lagi yang mau aku jelasin. Mungkin cuman itu. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata dan juga kurang penjelasan. ya baik. Terima kasih kepada Kanao atas materi yang sangat bermanfaat tadi disampaikan. Baiklah, saya buka sesi tanya jawab bagi peserta yang ingin bertanya via mic. Silakan raise hands. Lalu untuk yang ingin bertanya via aja silakan di kolom chat. Baiklah, silakan dipersilakan. Aku tunggu ya pertanyaannya. Yuk, yang lain ada mau bertanya nggak?
Oh iya, by the way, ini ada yang masuk ke direct message aku, cuman aku kirim ke itu aja ya. Oke, ada pertanyaan dari Kak Hari. Pertanyaannya gini, udah pernah closing di Fiverr nggak sih, Kak? Oke, silakan Kak Nau langsung dijawab aja. Oke, aku izin jawab. Makasih pertanyaannya. By the way, aku izin off cam ya. Soalnya tadi kalau off cam kayak nge-lag, on cam kayak nge-lag gitu. Oh iya, nggak apa-apa, Kak. Belum sinyal. Wilayah pelosok. Oke, pertanyaan Kak. Hari udah pernah buka di Fiverr? Kayak aku belum pernah sih ya. Pengen coba, cuman kayak waktu aku buat ngurus itu nggak ada gitu, belum ada maksudnya. Jadi aku belum belum seniat untuk membuka di Fiverr. Soalnya di Fiverr kan kliennya nggak cuma dari Indonesia dan untuk waktunya juga pastinya ada batasannya juga. Terus kita juga harus apa ya, harus on time dalam pengerjaannya. Nah, aku pribadi juga kadang pengerjaannya tuh nggak nggak menentu gitu. Kadang aku bisa kelarin dalam 3 atau 2 hari, kadang bisa sampai 6 hari. Jadi karena itulah aku belum berani untuk buka di Fiverr gitu. Terima kasih. Oke, makasih atas jawabannya, Kak Nao. Nah, ada lagi nih pertanyaan direct message dari Ria Rizky Fadila. Dia nanya gini, bagaimana caranya agar kita tidak bosan mendesain dan memikirkan desain apa yang menarik? Silahkan Kak Nao buat jawab. Oke, terima kasih pertanyaannya dari dia. Lumayan menarik nih, karena emang kita dalam menjalankan satu hobi pastinya bakalan ngerasa bosan kan. Dan merasa desain kita kok itu-itu aja ya perasaan. Jadi kalau tips dari aku pribadi, kamu itu yang pertama jangan jadikan desain itu sebagai ini pekerjaan aku. Tapi jadikan itu sebagai hobi kamu dan jadikan itu sebagai pengisi waktu luangmu gitu. Karena aku pribadi pun juga kalau misalnya desain itu dalam waktu luang. Misalnya aku pagi ini mau kuliah, terus Zoom ini itu, terus waktu istirahat aku ngapain? Aku ngedesain. Walaupun sebenarnya ngedesain itu kayak harus butuh mikir dan yang lain-lainnya. Cuman makin lama aku ngerasa kayak desain ini buat refreshing aku gitu. Kalau nggak desain, aku bakalan lebih lebih kepikiran atau lebih panik. Jadi buat aku desain sendiri buat nge-refreshing dan buat ngehilangin stres diri aku gitu. Karena aku menjadikannya sebagai hobi bukan sebagai pekerjaan yang tetap. Nah, untuk gimana supaya desain kamu itu nggak terpaku pada satu hal atau cuman kayak gitu-gitu aja, saran aku ya sering-sering deh lihat Pinterest atau Google atau lihat karya orang lain. Tapi seperti yang udah aku bilang tadi, untuk dalam peningkatan skill, bukan berarti itu kamu harus kayak, oh desain dia kayak gitu, aku pengen niru ah. Atau, wah bagus kayak gitu, aku pengen juga bikin kayak gitu. No, tapi ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Nah, itu yang nantinya bakal menjadi salah satu hal yang bakal menambah lebih lagi kayak ilmu kamu, terus kreativitas kamu. Makin lama setelah banyak lihat karya yang bagus-bagus, otomatis nanti kayak imajinasi kamu bakal lebih banyak kok gitu. Tapi aku ngomong gini bukan berarti aku udah banyak gitu imajinasinya, enggak. Tapi emang ini aku dapat dari beberapa tips pemateri desain yang pernah aku ikuti, lalu juga aku terapkan pada diri aku sendiri gitu. Mungkin sekian, semoga terjawab ya Kak Yun. Kak, siapa tadi namanya? Kak Ria, Ria Oh Rizky iya, Fadila. Kak Ria.
Oke, terima kasih. Kembali pada Oke. moderator. Baik, makasih untuk jawabannya, Kak Nao. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari seseorang yang nggak ingin disebutkan namanya. Dia bilang, Kak, biasanya cuan berapa nih dari hasil desain grafis? Perasaan, kenapa pertanyaannya seperti ini? Silakan dijawab, Kak. Pasti kayaknya peserta juga pada penasaran loh. Biasanya sih kalau jadi freelance desain grafis itu cuannya berapa sih? Sebenarnya aku jawab ya. Sebenarnya nggak banyak-banyak kali sih. Cuman kan aku yang perlu digarisbawahi materi pada kali ini yaitu sebagai pekerjaan sampingan, yaitu untuk nambah uang jajan kamu gitu. Hobi kamu jadiin uang jajan. Dan penghasilan aku sendiri disebut gak ya? Kayaknya Sebut Kak, sebut nominal. Silahkan disebut dong. kayaknya nggak usah. Tolong, ini siapa yang bertanya? Kan sesuai judul Kak. Iya, iya. Oke, Kak. Kalau penghasilannya sebenarnya menentu sih ya. Intinya mulai dari yang pernah dalam ini hitungan per bulan ya. Yang paling sedikit tuh, ya Allah, boleh nggak sih disebut? Yang paling Sebut sedikit Kak. tuh aku Sebut-sebut dapatnya, aja. yang paling sedikit aku dapat sebulan itu awal-awal aku jual desain ya. Itu sekitar 250. Itu gaji dari kayak semacam instansi penerbit itu. Itu dalam sebulan, itu paling sedikit. Dan belum ditambah lagi sama beberapa, mungkin ada yang order cover satu-satu dari teman yang bisa dapat 40 atau 60-an gitu kan. Terus yang paling banyak aku dapat sih bukan dari freelance-nya, cuman emang lagi jualannya yang jualan paling banyak tuh bisa sampai 6 sampai 1 gitu. Dan aku juga pernah beberapa kali kayak ngelatih anak-anak untuk desain grafis di SMA itu dalam perharinya, ini nggak apa-apa ya disebut, ini buat jadi motivasi aja sih. Iya sebut Kak, nggak apa-apa. Aku waktu itu ngelatih selama berapa hari ya, dua anak SMA waktu aku masih udah kuliah nih. Awal-awal kuliah aku udah lulus gitu, aku ngelatih anak SMA, terus digaji satu anak itu 100.000 dalam satu hari, dan aku ngerjain itu selama kurang lebih 1 bulan. Nah, hitung sendiri aja berapa pendapatannya gitu deh. Tapi ini bukan maksud untuk mengumbar gaji, enggak. Cuman dari apa ya? Buat motivasi aja deh, biar bisa lebih dari yang aku dapetin gitu. Oke, sekian. Oke, makasih buat Kak Nao. Terus jawabannya loh. Oke, baiklah. Masih ada pertanyaan dari kawan-kawan yang lain? Ayo, nanya dong. Kalian kita malam mingguan bareng ya dengan YM. Kayaknya yang malam mingguan dikit deh. Rata-rata pada punya doi kayaknya. Yang nggak punya doi diem. Yang punya doi udah senyum-senyum tuh. Oh, oke, masih ada pertanyaan sih. Nih ada dari Kak Yaya. Pertanyaannya, gimana cara gambar gak pecah-pecah waktu dicetak? Oke, gimana caranya biar gak pecah-pecah waktu dicetak? Ini tips dari aku pribadi ya. Aku izin share screen aja biar jelas kayak gimana aturan biasanya aku ngedesain. Oke. Bentar ya. Aku lagi buka Photoshop biar kayak kelihatan gitu aturan aku kayak gimana biar hasil cetaknya itu nggak pecah-pecah. Bentar. Oh iya, aku sendiri masih pakai Photoshop CS3 karena aku udah nyaman. Oke, lanjut ya. Nah, aku pribadi, Control N.
Bentar. Nah, di sini kan international paper, terus aku atur 5 gitu. Tapi resolusinya aku bikin 350 untuk dicetak pakai CMYK ya. Terus aku atur deh. Ini kan 14, harusnya biasanya 14 kan. Aku kaliin 2. Ini untuk cover depannya aja ya. Aku kaliin 2 berarti 28 kali 42. Kenapa aku kaliin 2? Karena biar lebih bagus gitu dan nggak burem serta nggak pecah-pecah waktu dicetaknya. Itu deh intinya. Itu sih yang pertama, kamu harus perhatiin dulu ukurannya. Kalau misalnya kamu udah coba ukuran kayak biasa, misalnya A5, ukuran sekian kali sekian, yang 14 kali 21 itu yang biasa untuk cover buku kan. Ini untuk cover buku ya, aku kasih contoh. Terus masih pecah-pecah, kamu coba deh kaliin 2, terus kamu tambahin itunya, DPI-nya, biar resolusinya itu makin bagus dan waktu dicetak itu nggak terlalu nggak ngeburam gitu. Kayak gini aku zoom kayak gini pun, nah jauh baru kelihatan kotak-kotaknya ya kan. Jadi ukuran itu penting buat nentuin desain kamu itu bakalan pecah-pecah nggak waktu dicetak gitu. Oke, lanjut. Terima kasih. Kirain pertanyaan dari Kak Hari. Ternyata cuma lumayan buat tabungan modal nikah ya, Kak. Nao, gimana Nao? Padahal nikah, calon aja nggak ada. Nggak, aku mau fokus kuliah dulu, terus sekolah, cari karir. Fokus, intinya belum mikirin nikah kok. Nao juga nggak boleh nikah kalau dia yang Kalau belum founder sukses. belum nikah, aku belum nikah. Oi, Oh, ups. Oke, baik. Ada pertanyaan lain dari kawan-kawan? Nih, Kak Nao, pertanyaannya itu cara gak insecure pas lihat gambar orang dari Kak Susan. Oke, dari Kak Susan, pertanyaan cara nggak insecure lihat gambar orang. Ini deh, sebenarnya menurut aku ya, rasa insecure itu wajar. Dimana kamu ngerasa, kok punya aku jelek, punya dia bagus, kok punya aku kayak gini, punya dia kayak gitu. Menurut aku itu wajar, karena kita sebagai manusia pasti memiliki rasa insecure di dalam hati kita, mulai dari cantik lah, inilah, itulah, intinya pasti ada. Kita nggak bisa ngilangin. Cuman, hal yang bisa kita lakuin, yang pertama, balik ke materi yang udah aku sampaikan. Kamu harus terus tingkatin skill kamu. Dan nggak apa-apa insecure, nggak apa-apa kalau kamu iri sama orang itu, kenapa dia bagus, kenapa aku nggak apa-apa iri, tapi jadiin itu sebagai kayak mendobrak kamu, biar kamu itu lebih belajar lebih giat, biar kamu lebih mempelajari lebih banyak dan ningkatin skill kamu sendiri. Misalnya ya, kamu bandingin gambar kamu sama dia, nah gambar kamu masih kurang di proporsi, dan gambar dia udah benar proporsinya. Nggak apa-apa kamu iri, tapi jangan jangan sampai bikin kamu down, atau jangan sampai bikin kamu berusaha untuk menjatuhkan dia gimana supaya dia jelek. No, tapi jadi ini tuh buat kamu supaya lebih up gitu, dan bikin kamu lebih belajar. Berarti aku harus mempelajari proporsi nih, berarti aku harus mempelajari cara pemilihan warna nih. Nah gitu, jadiin hal insecure itu sebagai sesuatu hal yang bikin kamu lebih termotivasi untuk terus mempelajari dan terus terus berkarya gitu. Ada beberapa temen yang kayak insecure, cuman dia bilang kayak, aku nggak lagi deh gambar aku jelek, atau aku nggak lagi deh gambar dia lebih bagus. No, please, berhenti berpikiran seperti itu, karena
semua karya itu bagus di mata yang tepat. Ya. Kalau misalnya kamu ngira karya kamu itu bagus, berarti karya kamu emang bagus. Karena setiap orang seleranya beda-beda. Kamu lihat karya kamu jelek, tapi karya dia bagus, ya belum tentu semua orang menilai karya kamu itu jelek gitu. Jadi kayak jangan terlalu terpaku kamu lihat karya orang, lalu kamu down, terus nggak berkarya lagi. No, tapi jadikan itu sebagai pelajaran kamu. Kamu lihat apa, kamu review karya kamu kurangnya di mana, terus kamu perbaiki gitu. Please, nggak apa-apa insecure, asal jangan terlalu berlarut dan bikin kamu semakin jatuh dan tidak berkarya lagi. Sekian, terima kasih. Semoga terjawab ya. Oke, makasih atas jawabannya Kak Nao. Jadi intinya itu dari Kak Nao, kita tuh nggak apa-apa insecure. Yang penting kita bisa mengatasi insecure itu. Nah, itu maksudnya. Oke, ada lagi pertanyaan dari... Tunggu. Ada dari Kak Panca. Pertanyaannya, gimana caranya terhindar dari denda lisensi? Silahkan Kak Nao dijawab. Enggak sih pertanyaannya. Bentar, ini kan pertanyaannya gimana cara terhindar dari denda lisensi. Ini bukan maksudnya kamu mau gunain sebuah gambar atau sebuah font yang lisensinya itu nggak jelas atau nggak bisa digunakan untuk untuk diperjualbelikan terus kamu jual. Bukan gitu, bukan maksudnya. Cara terhindarnya pastinya kamu lihat dulu, misalnya ini gambar bisa dijadiin buat itu nggak, bisa diperjualbelikan nggak, atau ini font 100% free nggak gitu. Kamu harus cek dulu lisensinya gimana. Biasanya kalau aku download di Freepik sama di download font di Dafont itu bakalan ada keterangan lisensi. Ini lisensi buat free for commercial use atau free for personal use gitu. Itu bedanya. Kalau misalnya free for personal use itu bisa kamu gunakan tapi nggak bisa kamu perjualbelikan. Nah, itu yang harus kamu perhatikan. Jika keterangannya kayak begitu, otomatis kamu mau gunain, ya udah gunain. Tapi kalau misalnya kamu gunainnya untuk kamu jual ke orang, terus kamu gunain untuk dapat uang di diri dan kena hak cipta. Tapi kalau misalnya di sana keterangannya free for commercial use, nah kamu bisa gunain. Tapi tetap ada aturannya. Biasanya kalau kamu download di Freepik, itu bakal ada keterangan kalau misalnya free for commercial use, bakalan ada keterangan harus dicantumkan gambarnya dari mana gitu. Itu sih cara terhindarnya. Kamu perhatiin, kamu baca, karena jangan malas baca deh, pokoknya masalah lisensi itu jangan malas baca, perhatiin aturannya apa aja, jadi nantinya kamu bakalan terhindar sendiri kok dari denda-denda lisensi dan juga pelanggaran hak cipta yang sekarang gitu. Semoga menjawab. Oke, makasih jawaban dari Kak Nao. Ya, baik. Apa ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain? Atau ada jawaban yang kurang jelas dan barangkali kalian ingin menanggapi, dipersilahkan loh.